Selamat sore, rekan-rekan dan juga teman-teman sekalian. Nama saya Vera Christina Sitorus. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Batam, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, kelas C pagi. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengenalkan kepada teman-teman semua mengenai destinasi pariwisata yang ada di Kota Batam. Ya, kita bisa next ke slide selanjutnya. Di sini saya menunjukkan lokasi peta dunia. Sebenarnya di mana sih Batam itu berada? Nah, awalnya itu jika teman-teman semua tahu, Batam itu terletak adalah sebuah kepulauan yang terletak di Indonesia, negara Indonesia yang ada di Asia, yang ada di sebelah kanan gambar yang banyak sekali pulau-pulaunya itu seperti yang saya telah lingkari. Nah, Indonesia ini terdiri atas berbagai kepulauan kan. Nah, jadi salah satunya itu ada yang disebut dengan Batam, Kepulauan Batam atau Pulau Batam yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dekat sekali juga dengan Singapura. Batam ini merupakan sebuah pulau di daerah Kepulauan Riau seperti yang saya telah sebutkan tadi, berlokasi di sebelah barat Pulau Bintan. Pulau Bintan berada di sebelah sini ya teman-teman. Dan juga di sebelah selatan Singapura. Seperti yang kita tahu, yang ada di tanda merah itu merupakan Singapura yang gambar detailnya itu ada di sini. Di mana Batam sebagai daerah kepulauan itu tentunya Batam memiliki berbagai keindahan dong, keindahan alam yang bisa dinikmati oleh siapapun. Apalagi kita berada di kepulauan yang dimana pasti banyak sekali destinasi yang berhubungan dengan air ataupun tropis. Jadi seperti contohnya ada keindahan resort, laut, pantai, hingga ada juga lapangan golf yang gede yang dapat dinikmati saat berada kita di Batam jika teman-teman mengunjungi Batam. Nah, pertama-tama sebenarnya saya ingin menyinggung tuh apa aja sih fakta menarik seputar pariwisata di Batam ini. Yang pertama itu letaknya sangat strategis. Tentu saja dong strategis, dekat dengan Singapura, dekat juga dengan Malaysia, berada di kepulauan dengan berbagai macam pulau atau destinasi wisata, dan juga kita memiliki bandara internasional. Pokoknya kayak lengkap dan strategis banget lah gitu. Apalagi yang terutama kan dekat dengan Singapura ya. Kayak ke Singapura aja tuh cuma 30 menit perjalanan ke sana dan lebih murah juga naik kapal ya. Dan selanjutnya yang kedua itu kota yang dengan bentuk kepulauan seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi sama seperti Singapura ya, walaupun sebuah pulau kecil tapi kita sama-sama merupakan sebuah kota yang berada di antara pulau-pulau yang ada. Lalu yang ketiga ada pariwisata. Batam itu didukung dengan beragam destinasi. Itulah beragam destinasi walaupun semuanya didasari dengan destinasi laut, tapi ya orang-orang Batam itu sangat membuat agar destinasi yang ada di Batam ini sangat menarik walaupun semuanya berhubungan dengan laut. Lalu yang keempat itu landasan pacu terpanjang di dunia. Yang kita tahu ya, Bandara Internasional Batam atau bandara yang ada di Batam Hang Nadim ini tuh memiliki landasan terpanjang yang ada di Indonesia. Dan itu juga merupakan suatu apresiasi ya. Lalu yang kelima itu adanya studio film paling besar di Indonesia. Sebenarnya nanti saya tidak menunjukkan hal ini, cuman memang itu fakta yang menarik yang berada di Nongsa ya. Nama studionya itu adalah Infinite Studio, yang dimana itu ya salah satu studio terbesar yang ada di Indonesia, studio film. Dan sebenarnya kita juga bisa mengunjungi studio tersebut. Misalnya kita ingin berfoto-foto terhadap lokasi di bekas-bekas lokasi syuting dengan juga adanya bayar tiket masuk gitu kan. Tapi kita bisa mengunjungi studio tersebut. Dan juga studio itu juga fakta menariknya lain, film Avatar jika teman-teman tahu itu di-shoot di studio di Batam ini yang terletak di Nongsa juga. Dan terletaknya tuh kayak agak di atas bukit gitu. Jadi dia kayak keren. Lalu yang keenam itu memiliki pelabuhan domestik dan internasional. Ya seperti tadi yang saya sudah bilang, dan Batam memiliki pelabuhan internasional seperti bisa langsung ke Singapura yang ada beberapa pelabuhan kayak di Punggur, Batam Center, di Nagoya juga ada. Juga domestik itu ya sama seperti kayak misalnya kita mau ke pulau lain kayak Tanjung Pinang atau Bintang juga. Bintan maksudnya, sorry.
Lalu yang ketujuh tuh dikelilingi oleh lautan. Tentu saja kepulauan pasti dikelilingi oleh lautan. Lalu yang kedelapan itu memiliki jembatan sebagai ikon kota. Nah, ini nanti akan saya singgung untuk mengenai destinasi. Jadi tunggu saja. Lalu selanjutnya saya ingin memperkenalkan beberapa destinasi wisata tropis yang ada di Kota Batam. Oke, yang pertama kita bisa lihat yaitu Pulau Rano. Nah, Pulau Rano itu berada di Pulau Abang ya. Maksudnya Pulau Abang itu pulau yang ada di ujung Batam. Yang di ujung banget seperti teman-teman bisa lihat tuh di lokasi seperti ini. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang menyukai traveling seperti di pantai-pantai begini yang sebenarnya sama juga ya, bisa dibilang sama seperti Bali, kalian bisa mengunjungi Pulau Rano. Ya memang bisa dibilang perjalanannya jauh, cuma tidak sampai 2 jam lebih atau 1 jam. Paling lama ya memang paling lama 1 jam untuk pergi ke sana. Cuman jika teman-teman ingin pergi ke Pulau Rano ini, nanti transportasinya disediakan oleh para pengelola. Jadi dan juga Pulau Rano ini tidak hanya sekedar pantai, tapi ada kayak beberapa permainan seperti ya permainan-permainan biasa dan juga ada permainan kayak misalnya tolak peluru, frisbee atau mainan berbentuk lempar cakram gitu, ada juga kayak volley, sepak bola, ayunan. Terus yang uniknya itu kita tuh tinggalnya tuh ada juga kayak tinggal kayak seperti kemah begitu. Dan juga ada juga water spot yang mereka sediakan. Jadi kayak bagus lah untuk dikunjungi. Apalagi terdapat di ujung Batam. Jadi kalau misalnya ingin meninggalkan hiruk pikuk kota sebentar saja bisalah pergi ke Pulau Rano ini. Seperti yang ada di foto-foto yang sudah saya tampilkan. Lalu selanjutnya, nah ini yang tadi sempat saya singgung yaitu jembatan ikon yaitu jembatan Barelang. Jadi jembatan Barelang ini tuh yang menghubungkan pulau-pulau yang ada Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman ingin ke Pulau Ranoh yang sebelumnya, nanti teman-teman harus lewat sini dulu. Jadi bisa tuh kan sebelum mau mengunjungi Pulau Ranoh, teman-teman bisa mampir dulu di jembatan Barelang ini, berfoto-foto, melihat laut dengan angin yang segar. Dan juga sebenarnya di bawah jembatan ini tuh udah mulai ada kayak tempat-tempat rekreasi juga. Jadi kita bisa menikmati pemandangan laut dan juga jembatan. Nengok sunset atau sunrise pun juga bagus di sini, sangat bagus lagi. Ya, Jembatan Barelang ini tuh memang dijadikan landmark ya oleh Kota Batam. Misalnya kan kayak Jakarta tuh punya Monas. Nah, Batam ini punya Jembatan Barelang. Dan untuk duduk-duduk saja sekedar duduk-duduk di sini memang sangat worth it sih karena juga banyak ya yang berjualan juga di sini. Lalu selanjutnya ada Palm Spring Golf and Beach Resort Nongsa Batam. Nah, jadi Palm Spring ini tuh terletak di Nongsa ya, di ujung lainnya dari Batam. Nah, ini termasuk salah satu destinasi yang paling besar ya ataupun gede luas karena mereka tidak hanya mempunyai pantai, mereka juga mempunyai tempat main golf tuh seperti yang ada di foto. Dan juga resort mereka tuh pun panjang dan resortnya itu seperti rumah. Jadi kita tuh seperti tinggal di villa dengan adanya hamparan pantai yang sangat biru, di depannya juga ada kapal-kapal yang tersedia. Ini sangat-sangat mewah ya untuk tinggal berada di Palm Spring ini. Dan kita juga bisa bermain golf jika emang teman-teman ingin bermain golf dan juga di sebelahnya ada tempat bagian foto-foto. Biasanya tuh sebelum di Palm Spring ini tuh ada seperti monumen-monumen seperti ini yang dimana itu uh, banyak yang sering photoshoot ya di situ karena tempatnya cantik gitu. Jadi ini salah satu tempat lah yang juga pantas dikunjungi karena selain gede dan juga bersih dan juga indah ya, dan juga ada golfnya gitu karena agak susah ya untuk mencari permainan golf yang juga di pinggir pantai gitu. Lalu selanjutnya kita itu memiliki hmm, sorry sebentar ada loading. Oke, selanjutnya itu ada Mega Wisata Ocarina. Nah, ini tuh theme parknya Batam ya, theme parknya Batam. Yang unik itu
theme parknya ini tuh berada di pinggir laut gitu, seperti yang ada di foto ya. Jadi kayak kita ada, jadi di tempat ini tuh luas juga, adanya kayak ada berbagai wahana. Nah, lucunya itu kita sambil bermain wahana itu dan juga di pinggirnya tuh di pinggir pantai. Nah, mirip-mirip seperti Ancol juga lah gitu. Jadi ini tuh ada akses ke pantainya juga, ada akses ke wahananya juga. Kita juga bisa bermain sepeda di sini dan juga dulu itu kalau tahun baru mereka sering eh, memasang kembang api di sini dan kalau kita lihat dari Mega Wisata Okarena itu sangat bagus ya. Karena udah laut, terus ada kembang api yang gede, itu keren banget sih dengan adanya kayak tampilan seperti kincir-kincir ini. Dan juga sebenarnya juga mereka melakukan seperti mandi busa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengunjungi Batam, misalnya ingin bermain sepeda atau olahraga, bisa lah mengunjungi Mega Wisata Okarena ini. Karena sangat mendukung juga tempatnya untuk berolahraga. Lalu selanjutnya kita ada Kebun Raya Batam. Nah, sebenarnya ini Kebun Raya Batam ini masih tergolong baru ya di 2018. Ya, ini suatu objek yang favorit lah karena berhubungan dengan bunga yang unik juga dengan taman tematik begitu ya. Jadi ini juga dibangun dengan tujuan selain wahana hiburan juga sebagai sarana edukasi. Jadi misalnya kalau ada eh, teman-teman ingin misalnya mengunjungi atau mengetahui lebih lanjut mengenai jenis-jenis bunga, teman-teman bisa datang ke Kebun Raya Batam karena memiliki koleksi beragam keanekaragaman hayati dan juga mereka juga mengkoleksi tanaman-tanaman yang bahkan dari Singapura gitu. Jadi mereka tuh pengen menyaingi Botanic Garden gitu yang ada di Singapura. Ya teman-teman bisa lihat tuh seperti gambar yang ada nih. Nah, kebun raya ini juga berada di Nongsa ya, masih sama daerah dengan Palm Spring dan juga eh, studio Infinite tadi gitu. Jadi bisalah mengunjungi tiga sekaligus. Nah, selanjutnya ini adalah alun-alun Engku Putri. Nah, sebenarnya seperti gambar yang ada tuh ini sebenarnya alun-alun, namun juga ada Museum Batam, Museum Raja Ali Haji. Jadi ada dua dalam satu tempat, alun-alun dan juga museumnya. Nah, sebenarnya alun-alun tuh teman-teman sudah tahu lah ya, alun-alun itu kan biasanya ada di pusat kota, terus kegunaannya itu kayak lapangan gede. Kalau misalnya ada acara-acara terkait dengan seperti ulang tahun kota, pasti ada di situ atau acara-acara gede. Nah, juga museum ini tuh sebenarnya dibangun udah agak lama sih, cuman memang baru-baru waktu itu dibangun oleh Bapak Gubernur Batam Pak Rudi, sorry, maksudnya Wali Kota Batam Pak Rudi, karena itu untuk mengingat mengenai Sultan Abdul Rahman Muazzam dari Kesultanan Lingga yang ada di Nongsai tersebut. Jadi museum ini tuh dihadirkan menjadi tempat wisata dan juga menjadi wahana pembelajaran sejarah yang terletak di alun-alun pusat kota yang dimana pasti kalau dan ini tuh dekat juga dengan pelabuhan yang dimana kalau misalnya mau menuju ke Singapura. Jadi kadang-kadang turis Singapura pun bisa berhenti dulu di sini untuk melihat-lihat gitu. Dan ini emang sering banget ya dipakai kayak di acara-acara besar. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kayak olahraga juga bisa ke sini sering dipakai pelatihan juga ya sama seperti alun-alun di kota-kota lainnya. Cuman sangat ikonik dan memiliki keunikan tersendiri di Kota Batam. Lalu selanjutnya itu kita ada Pulau Petong ya. Pulau Petong ini salah satu pulau yang dimana tuh disebut sebagai surga yang tersembunyi oleh para diving atau snorkeling. Kenapa? Karena air lautnya itu bersih, jernih. Jadi kalau kita mau snorkeling atau diving itu nyaman banget gitu. Dan ini pulau ini ada di Sagulung Batam ya, teman-teman. Lalu selanjutnya kita ada Sea Forest Adventure. Nah, ini termasuk golong baru ya bagi saya sebar juga. Ini tuh wahana-wahana dalam air yang ada di air kan Batam itu identik dengan wisata air ya. Jadi adanya Sea Forest Adventure ini menambah keunikan bagi Batam sendiri. Jadi tuh banyak wahana-wahana yang berhubungan dengan air juga yang bisa dinikmati oleh keluarga ataupun kerabat semasa liburan gitu misalnya. Lalu yang terakhir itu ada Pancur Telaga Bidadari. Nah, ini termasuk unik ya. Di Batam ini biasanya nih destinasinya itu pantai-pantai nih. Kok
tiba-tiba ada pancur telaga bidadari gitu ya kan. Ya jangan salah juga di Batam ini juga masih ada hutan ya yang masih asri. Jadi pancur ini tuh terletak di Batu Aji, di mana Batu Aji tuh masih ada beberapa hutan yang benar-benar asri dan belum terjamah oleh manusia. Nah, lalu adanya lah Pancur Telaga Bidadari. Memang sebenarnya akses untuk pergi ke Pancur ini tuh lumayan sulit ya, karena kan masih di hutan ya, masih sulit. Cuman itulah tantangannya. Jadi ibaratnya kita tuh kayak lagi hiking, pergi hiking gitu di bagian-bagian hutan gitu. Jadi sekalian hiking, sekalian menemukan Pancur Telaga Bidadari. Kita juga bisa mandi kok di Pancur itu. Banyak juga orang pergi berwisata ke sana. Salah satu kayak unik kan, karena yang dari tadi saya memberitahukan mengenai yang berhubungan dengan pantai, sekarang tentang pancur yang berhubungan dengan hutan juga. Sangat unik bukan? Nah, di sini juga merupakan fakta di mana walaupun walaupun ya masih tahun ini tuh masih ada tentang pandemi masih meradang dunia gitu, tapi masih ada tetap 1.637 turis asing yang sambangi Batam sepanjang Januari sampai Juli 2021. Lalu selanjutnya itu, jadi misalnya teman-teman nih ingin mengetahui nih resort-resort lain. Jadi sebenarnya destinasi wisata yang tadi saya sebutkan itu tidak hanya itu hanya sebagian kecilnya saja. Di Batam itu terdiri banyak sekali resort-resort mewah, hotel-hotel mewah, bahkan kayak sebenarnya juga ada ya Polux Habibi yang dimana bangunan 100 lantai itu cuman belum terlalu jadi. Cuma itu termasuk satu tuh eh, wisata apartemen juga kan. Jadi teman-teman nih misalnya datang ke Batam pengen tinggal di daerah sini sini sini, teman-teman bisa aja searching di Google ataupun misalnya kayak aplikasi Traveloka atau aplikasi semacam tersebut, dan teman-teman pasti menemukan lah harga yang sesuai dengan tempat-tempat yang mewah yang pasti juga berhubungan dengan laut. Contohnya yang kita tadi kayak Palm Spring lagi tadi. Ya pokoknya banyak lah yang berhubungan itu. Misalnya juga ada satu hotel di Villa Pambil yang berada di Batu Aji. Kan Batu Aji tadi saya bilang masih hutan ya. Jadi kalau kita nginep di hotel itu, pemandangan kita itu ke hutan. Dan itu kan termasuk unik juga ya kan. Yang bisa eh, di ditimbangi lah kalau misalnya mau pergi ke Batam gitu. Nah, ini salah satu foto ya yang menunjukkan, kan tadi saya bilang Batam itu dekat dengan Singapura. Nah, ada salah satu daerah di bagian Sekupang sana. Nah, Sekupang itu tuh kayak ujungnya Batam tapi deket banget, yang paling deket banget dengan Singapura. Nah, inilah penampakan dari daerah tersebut terhadap Singapura. Jelas sekali bukan? Lihat lah, gedung-gedungnya banyak gitu. Nah, baru ada juga di Sekupang itu yang dinamakan Pantai Tanjung Pinggir ya. Nah, kalau teman-teman tuh mengunjungi Pantai Tanjung Pinggir itu, teman-teman tuh duduk aja di situ sambil memandangi kota Singapura pun bisa gitu, atau sambil mandi. Cuman emang anginnya lumayan kuat ya di situ. Tapi ya kalau teman-teman ingin melihat Singapura dari sisi lain, dari pulau lain, nah seperti inilah penampakannya dari Pantai Tanjung Pinggir. Keren bukan? Sangat dekat sekali kan? Cuma 30 menit loh dari Batam ke Singapura. Dan juga ada berbagai pelabuhan tuh. Nggak hanya satu pelabuhan aja yang bisa ke Singapura. Ada pelabuhan-pelabuhan lainnya juga. Nah, jadi ini juga termasuk Welcome to Batam ya, yang ada di tengah-tengah kota. Tulisannya Welcome to Batam. Jadi kalau misalnya teman-teman pasti kalau naik pesawat, teman-teman pasti lihat tuh Welcome to Batam, atau bisa lihat jembatan Barelang tadi gitu. Jadi ini salah satu sering berada di pusat kota yang sangat terlihat lah. Jadi Batam ini kan pulau yang memiliki sejuta peluang ya untuk berbagai sektor yang tidak boleh dilewati sektor pariwisatanya. Jadi teman-teman misalnya nih udah sering banget nih mengunjungi Bali gitu kan, teman-teman bisa tuh mengunjungi ke Batam karena Batam ini 11-12 dengan Bali juga, memiliki banyak keindahan alam pantainya gitu, laut-lautnya sama aja gitu. Jadi teman-teman bisa lah pergi ke Batam liburan. Nah, lalu teman-teman bisa tuh pergi liburan lagi ke Singapura dengan ongkos yang juga cukup irit ya, karena dari Batam ke Singapura itu murah, nggak nyampe 500.000 loh teman-teman. Bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman semua. Karena Batam juga tak kalah menarik dan unik dengan ciri khas kota kami yang ada gitu. Oke,
Teman-teman, seperti itu saja ya mengenai memperkenalkan terhadap destinasi kota Batam yang tercinta ini. Teman-teman kalau misalnya ingin mengetahui lebih lanjut ya, apa aja yang lain itu teman-teman bisa searching di Google atau search di Traveloka ataupun aplikasi yang seperti itu ya. Teman-teman bisa cek di sana karena sekarang juga mungkin udah ada banyak tambahan-tambahan destinasi baru ya gitu kan. Nah, ini juga yang foto di sini itu merupakan penampakan kota Batam di bagian Batam Center tadi ya, dari atas gitu. Sangat padat juga. Dan itulah di seberangnya tuh ada pulau-pulau yang karena kan di seberang lagi ada Pulau Bintan, Pulau Tanjung apalah gitu kan. Inilah kota Batam tercinta. Jadi teman-teman misalnya bisa mempertimbangkan untuk datang ke Batam dengan banyaknya destinasi wisata. Nggak bakalan bosan kok ke Batam karena lengkap lah, lengkap sekali gitu. Teman-teman bisa mengunjungi semuanya juga boleh gitu. Dan di Batam ini juga eh, perjalanan dari satu tempat tempat lainnya tuh paling lama ya mungkin 1 jam, itu pun kayaknya kurang deh dari 1 jam, paling lama 45 menit lah atau paling lama ya 1 jam, sisanya ya dekat-dekat aja kalau teman-teman naik mobil gitu atau keliling-keliling naik apa gitu. Nah, misalnya teman-teman pertimbangkan. Oke, mungkin itu aja, sekian dari saya mengenai materi ini. Semoga kalian suka dan mulai tertarik untuk mengunjungi Batam. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.